termasuk kerusakan hari ini gara-gara pandangan mata yang kotor, dan kami sering sampaikan ini gara-gara mata yang kotor. Bermacam-macam cara untuk kita menghentikan, kadang susah, kan tapi kami hubungkan dengan Nabi Muhammad. Semoga dengan sambung hati dengan Rasulullah kita akan mudah meninggalkan tontonan-tontonan yang kotor. Terjadinya perzinaan gara-gara tontonan yang kotor. Tidak ada perzinaan serta merta. Jangan main-main urusan tonton yang kotor, film-film kotor yang ada di handphone, di laptop. Hati-hati. Itu merusak mental, merusak hati, mengotori hati. Dari pandangan jangan menganggap itu sepele. Jangan mau Anda seorang istri diajak suami nonton hal yang demikian. Wahai para suami, jika suami mengajak istrinya nonton film kotor, sesungguhnya ada dua hal yang telah diajarkan dalam waktu bersamaan. Pertama, agar mengatakan bahasanya aku tidak seindah yang kau lihat di situ, untuk merendahkan dirinya. Satu. Yang kedua, untuk ngajari, nanti kalau abang pergi kau bisa nonton sendiri, karena urusan syahwat. Dan itu terjadi, abangnya pergi, suaminya pergi, ini yang melanjutkan nonton sendiri. Anda sudah tahu jalannya, dan terus akan kecanduan, sehingga penasaran bermacam-macam model yang dilihat, sehingga rusak mentalnya. Sehingga apa? Siapapun yang dilihat adalah tutup poin akalnya, pikirannya, mentalnya kepada wilayah-wilayah tertentu. Sehingga yang terjadi adalah, lihat, mukanya manusia tapi otaknya iblis, pikirannya kotor. Sehingga kalau dalam Islam ada istilah mahram itu orang yang haram dinikah. Ibu anak, saudara dengan saudari tidak boleh saling menikah. Karena apa? Susah bangkit syahwat. Seorang kakak melihat aurat adiknya, astagfirullahaladzim. Seorang ayah melihat aurat anaknya, astagfirullahaladzim. Seorang anak melihat aurat ibunya, astagfirullahaladzim. Hari ini gara-gara tontonan kotor, seorang anak kecil 14 tahun dia membolongi pintu kamar mandi hanya ingin mengintip ibundanya. Seorang ayah ternyata merusak anaknya sendiri. Seorang kakak dengan adiknya syahwat karena tontonan yang kotor. Seorang anak dengan ibunya, seorang ibu dengan anaknya, seorang paman dengan ponaknya. Mahram sudah tidak ada lagi saat itu. Kotornya pandangan. Sudah gitu mengaku ingin bertemu dengan Rasulullah. Jangan menganggap sepele tontonan ini, hamba Allah. Sehingga yang rusak adalah diri kita sendiri, tidak mesra di rumah kita. Karena apa? Yang aku miliki di rumahku tidak seindah yang aku lihat di alam khayal itu. Dia terus mengejar. Sepertinya pembahasan ini harus selalu dihadirkan agar ada kesadaran dari diri kita sendiri, agar di rumah kita semakin indah. Itu merusak mental. Sehingga kalau melihat seorang laki-laki, melihat perempuan bukan lihat geger tubuhnya, tidak langsung tutup poin berkhayal. Barangkali itunya macam-macam. Karena kotornya mental, kotornya hati, kotornya pikiran, itu membahayakan sekali. Dan itu nyandu. Sudah capek jam 11 seharusnya tidur, tapi kalau nonton ini katanya sampai pagi. Kita sering duduk dengan beberapa psikolog yang mencatat, oh ini bahaya sekali. Itu seperti avion, seperti kena doping, seperti ini. Dia bisa terus dan tidak ada hentinya. Terus. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki berkata, aku tidak bisa hubungan suami istri kecuali aku melihat itu dulu. Ajib. Istrinya tidak membangkitkan syahwatnya. Kan keterlaluan. Berarti kalau Anda mengajak istri Anda, wahai para suami, nonton film kotor ini, artinya Anda telah mengajari istri Anda untuk menilai bahasanya Anda tidak seindah yang dilihat. Begitu sebaliknya. Bukankah itu kebodohan? Tapi pendidikan dalam Islam, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria untuk menutup matanya. Kalau orang biasa menutup matanya dari melihat yang haram, yang halal akan semakin indah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Semakin mereka menjaga mata, suaminya semakin indah. Terbawa dalam suasana yang mengerikan. Mula-mula mohon maaf, dia dari nonton tuh kan film tuh mati. Dia pengen yang hangat nanti. Pengen yang hangat, suami tidak ada, dia mungkin komunikasi biasa dengan satu orang asal saja. Bahkan ada jasa-jasa untuk hiburan di telepon. Akhirnya mencoba dengan kenalannya, sahabatnya atau siapa saja, kenalannya padahal biasa saja. Mana fotonya? Oh, bodimu bagus banget. Mulai liatin dong lehermu, liatin dong dadamu, gantian dong kamu kirim juga lah. Karena hangat ini, suasana lain lebih dahsyat daripada film kotor dilihat. Dia pengen buat film sendiri, lihat. Mulai tukar-menukar foto. Kalau foto, nah asik dong, video callan yuk, video callan. Ini yang kebiasaan kali-kali. Video callan merasa hangat, sehingga setiap malam bisa saja suaminya pergi, dia buka-bukaan. Padahal kalau lagi keluar pakai baju yang menutup aurat seolah-olah, oh kayak malaikat.
Sementara otaknya sudah kotor. Kalau di tempat yang tersembunyi, pintu dikunci, dia sudah video callan dengan laki-laki lain. Di luar tampak seperti orang solehah. Ini terjadi. Ini bukan hanya cerita hayal, ini terjadi pengakuan dari beberapa manusia yang diberi Allah kesadaran untuk tobat gara-gara tontonan dia. Karena dianggap itu aman. Kan hanya sekedar video saja, tapi bagi dia menikmati, hangat, bergerak ini, menunjukkan terus dan begitu. Terus dan terus dan terus. Keras hatinya, kotor hatinya, sehingga di saat bertemu di alam nyata sesaat langsung melakukan zina. Kenapa? Mukaddimahnya sudah dilakukan saat video callan. Menangis ya, baru menyesal, merusak, dan kadang susah disembuhkan. Karena apa? Dia akan selalu penasaran. Naudzubillah. Maka tolong hati-hati urusan tontonan, urusan pandangan. Pengkhianat akhirnya menjadi seorang wanita mengkhianat, laki-laki berkhianat, melakukan zina. Bahkan katanya, Pak, aku seperti tersihir. Bukan tersihir, kau sendiri yang menyihir dirimu sendiri. Dia penasaran karena sudah melihat kemarin di gambar-gambar, di fotonya, video callnya sudah melihat, sehingga langsung tutup poin, ingin penasaran. Mula-mula begini ceritanya, pengen penasaran kayak apa sih yang aku lihat kemarin, kayak beda ya dari milik, padahal sudah punya suami yang halal, punya istri yang halal. Ini terjadi gara-gara tontonan kotor. Pengen coba-coba kayak apa sih, coba naudzubillah. Perzinahan begitu mudah terjadi hari ini gara-gara tontonan yang kotor. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Jangan dianggap sepele itu. Jangan menganggap oh nggak apa-apa, cuma tontonan. Tidak, dari situlah nanti rusaknya hati, sehingga menyepelekan dengan tinggi. Kelihatannya oh bagai jubah imamah barangkali, di dalam kamar buka semuanya video callan sama perempuan, laki-laki. Kelihatannya di alam nyata kesentuh jemarinya langsung astagfirullahaladzim kayak begitu. Ternyata sudah buka-bukaan dan berzina. Naudzubillah. Takutlah kepada Allah. Ini ada pendidikan terindah hari ini agar kita terjaga. Jaga mata Anda agar semakin indah yang ada di rumah, yang halal. Bagi yang sudah punya halal pun akan terjerumus, bagaimana yang belum punya yang halal akan begitu mudah kepleset. Yang punya halal ini terjadi. Sampai seorang wanita yang menyesal karena setelah itu suaminya marah dan akan mencerainya, mengadu minta tolong agar kami pertemukan kembali. Kami tanya, lebih ganteng mana suamimu dengan laki-laki itu? Lebih ganteng suamiku. Lebih perkasa mana? Lebih perkasa suamiku. Lebih kaya mana? Lebih kaya suamiku. Lalu kenapa engkau melakukan itu? Aku tidak tahu. Nangis tahu. Saya tidak paham. Di mana kejadiannya? Di tempat saya kerja. Kita lacak, kamu nonton kan? Iya. Di tempat kerja lagi ada lagi nonton, ada laki-laki nganterin air, laki-laki nggak tahu, tiba-tiba terjadi spontan dia, laki-laki masuk, terjadi dikunci di tempat kerjanya, perempuan dia, kerjaan mewah dia, dikunci, gak ada yang tahu. Akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah ketahuan baru mau dicerai. Naudzubillah. Kalau tidak ketahuan bagaimana? Kau akan berlanjut? Dia nangis, nggak tahu. Kau berhenti karena ketahuan, bukan kau berhenti karena takut kepada Allah. Mana nomor laki-laki itu? Ini. Kan tanda kau tidak tobat. Kalau kau benci, kalau kau tobat pasti kau buang semuanya. Lalu menangis. Banyak perempuan seperti itu, banyak laki-laki terpleset. Semuanya sebabnya apa? Rupanya betul karena ketontonan. Anak kecil 11 tahun, 10 tahun sudah mengerti. Bahkan ada anak 8 tahun, 9 tahun main nggak bisa karena mencoba, cuman nggak ngerti, nggak bisa. Subhanallah. Ini cerita. Ada anak melakukan nggak bisa karena terlalu kecil dia. Kenapa begitu? Niru yang dilihat, tontonan, nggak bisa. Allah. Hari ini masya Allah mengerikan zaman kita. Kalau sudah begitu mendengar tidak begini, pengen balik ke tahun 70. Ibu-ibu, zaman dulu masih enak, bapak-bapak. Media yang ada hanya TVRI, masih ingat? TVRI yang punya hanya Pak Lurah. Nggak ada warna hitam putih. Setelah seminggu tinggal selayarnya tinggal kecil, akinya mau habis. Allah, hari ini mengerikan. Kalau sudah begini, kalau kita tidak waspada, mau jadi apa kita? Ayo kita serius dengan baginda. Ingat cerita Tha'labah. Ingat cerita Tha'labah. Ingat cerita seorang laki-laki yang biasa ingin melakukan zina, berhenti karena hatinya dengan Rasulullah.
Maulid Nabi bukan action Nabi, bukan untuk kita jadikan kendaraan untuk kemuliaan, kendaraan untuk kesenangan kita atau untuk kesombongan kita. Ayo kita rindu Nabi, membaca sholawat yang tulus, minta dijauhkan dari sebab kehinaan. Tapi kita pun tidak cukup membaca sholawat, tidak cukup, menghindari dari sebab rusaknya hati. Ini mata kita ingin melihat Rasulullah, jangan juga melihat yang haram. Maka lihat, kalau orang biasa meninggalkan yang haram, yang halal terasa indahnya nggak kira-kira. Dengan istrinya yang halal, oh nggak kira-kira. Puasnya nggak kira-kira. Dengan suaminya nggak kira-kira. Cuman gara-gara nyicipi yang haram, sehingga yang halal pun seolah-olah hambar. Setan telah meracuni semuanya. Sehingga seorang perempuan mengaku, padahal kita hanya nyinggung, ada seorang perempuan kalau telepon sama temennya dulu, yang teman SMA-nya itu langsung bergetar-getar. Kalau sama suaminya tuh ngangkat suara. Betul enggak? Iya Bu ya, itu saya sekali itu. Ajib. Aku langsung saya. Aku iya, kalau telepon sama temanku lembut, tapi giliran sama suami ngangkat suara. Sama seorang laki-laki begitu. Kalau sama itu, orang itu langsung kayak bisa ngomong kalem. Tapi kalau sama istri yang ngangkat keras, kaku. Sudah terbohongi oleh setan. Semestinya lembut dengan pasangannya. Ini perlu merenung kita ini. Makanya jangan menghadiri Maulid Nabi pulang sama saya. Maulid Nabi pengen cepat pulang ke apa? Ini jamnya jam janjian aku mau lihat nanti. Dikunci pintu setelah Maulidan, itu melihat sesuatu yang kotor. Handphone rusak. Ya Allah, kalau Anda di tempat yang sepi, tidak banyak orang bertanya, kelihatannya hidup Anda lebih tenang. Di saat kami menempatkan diri tempatnya orang bertanya, konsultasi saya stres. Jadi cepat tua saya ini, Mas. Banyak orang punya masalah bermacam-macam. Ternyata kalau kita rentet, permasalahan adalah karena tontonan yang liar. Tontonan yang liar, hampir semuanya gara-gara tonton yang real. Karena zina tidak serta-merta. Nggak mungkin lihat perempuan cantik langsung nggak mungkin. Dan orang pun juga nggak mau, biarpun ganteng sama ganteng belum tentu, biarpun sahabat sama belum tentu. Tapi kalau sudah berkomunikasi, itu sudah kasih mukadimah, ketemu 5 menit jadi. Tontonan, pandangan, handphone, komunikasi, hati-hati ya hamba Allah. Jangan main-main Anda seorang laki-laki komunikasi dengan perempuan, merayu dan sebagainya. Punya tanggung jawab di hadapan Allah, merusak hati. Mungkin ada sekedar main-main, memang boleh main-main begitu, merusak hati. Tukar-menukar foto dan sebagainya, na'udzubillah. Sampai kami ceritakan perempuan itu men-screenshot apa yang dilakukan dengan ajibnya. Screenshot, dipikir ditemukan sendiri oleh suaminya. Kan bodoh sekali, lihat. Sudah melanggar, di screenshot. Kan goblok. Ini kejadian yang sesungguhnya. Bukankah itu gila di atas gila, bodoh di atas bodoh? Kok bisa semacam itu? Padahal kalau dilihat dohir kayaknya tampak soleh. Na'udzubillah. Permasalahan adalah hati kotor tadi. Maka ayo dengan Al-Quran, jaga pandangan Anda, sibukkan dengan baca Al-Quran, dengan bersalawat mata Anda baca Al-Quran. Handphone itu adalah untuk mengurangi kesibukan kita, untuk mempermudah urusan kita, untuk membantu kesibukan kita. Cobaan hari ini handphone menjadikan kita sibuk. Kebalik cara hidup kita hari ini. Anak-anak kecil, makanya Anda janganlah berikan anak-anak urusan begitu. Kita ada di pondok pesantren, banyak permasalahan-permasalahan anak. Kalau sudah permasalahan pelanggaran syariat, kalau dilacak ke belakang, tentu karena dia di rumah pernah nonton seperti itu. Apakah dia minjem handphone ayahnya sembunyi-bunyi? Seperti itu ya. Ayo kita serius hari ini, menjelang Maulid Nabi yang serius. Kemudian setelah itu, siapapun Anda yang selama ini mungkin tontonannya sering kotor, jadikan itu masa lalu. Masa depan Anda tidak semacam itu. Anda bisa menjadi kekasih Allah. Kami tutup dengan kabar gembira bagi kita yang kotor ini, kita yang banyak dosa ini, kita yang matanya sering diumbar ini, melihat bermacam-macam. Ada cara ternyata untuk kembali bisa menjadi ahli surga setelah ini. Ayo serius. Pokoknya beragama jangan action deh, gitu aja. Munafik namanya. Di depan orang tampak, wah, ya masya Allah, malaikat. Wah, di rumah bikin nangis suami istri. Gelar dekat dengan Nabi. Wah,
Coba imamah, tasbihnya 2 double, solawatan, tapi matanya kotor. Takutlah kepada Allah. Kita perlu serius, jujur. Pengajian hari ini pahit, tapi pahitnya paket Putra Wali Jambiloto, biar hilang koreng nanti. Insya Allah hari ini kita akan sembuh, insya Allah menjadi baik semuanya, indah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.